ini. Nah, sebelum itu kita mau ngomongin nih soal Solos Learn. Oke, sebenarnya apa sih Solos Learn? Jadi sebenarnya Solos Learn tercipta dari visi Solos untuk bisa menciptakan sebuah wadah untuk teman-teman entrepreneur dan juga freelancer, dan bisa memfasilitasi teman-teman untuk meningkatkan kapasitas diri mereka, dan secara langsung bisa mempengaruhi teman-teman untuk bisa meningkatkan bisnis teman-teman. Nah, di sini ada dua sponsor pada malam hari ini, yaitu Solos dan juga KLY. Kalau misalnya teman-teman pernah tahu, udah akrab dengan Solos, bagus. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman yang belum tahu, nanti kita akan ada quick view mengenai apa itu Solos dan bagaimana Solos bisa membantu bisnis jasa teman-teman untuk meningkat lebih jauh lagi. Dan tentunya malam ini kita juga, acara ini nggak akan terselenggara dengan baik kalau misalnya nggak ada dukungan dari KLY atau Kapal Lagi Universe. Dan malam hari ini kita udah ada perwakilan dari Kapal Lagi Universe, yaitu Kak Marsha. Halo Kak Marsha, gimana kabarnya? Halo, Halo Kak Marsha, gimana nih ya, kabarnya? baik-baik. Tadi apa namanya, Solosmate ya? Soulmate namanya Kak. Oh, Soulmate. Iya, halo Soulmate. Kalau di KLY Hmm. Universe kita nyebutnya Unizen. Oke deh, oke deh Ya. Kak. Biar Unizen sama Soulmate juga kenal KLY lebih baik lagi, boleh kasih sneak peek tentang KLY nggak Kak? Oke, boleh. Ya, halo semuanya, salam kenal, selamat malam. Jadi tadi udah dijelasin singkat tentang Solos, nanti mungkin ada penjelasan lebih detail. Sekarang saya mau jelasin tentang Kapan Lagi Universe. Jadi Kapan Lagi Universe itu adalah grup media digital di bawah naungan MTech Group. Mungkin kalau teman-teman familiar, MTech Group itu salah satu grup media yang terbesar di Indonesia saat ini. Mungkin lebih familiar, salah satunya adalah media TV kita, SCTV dan Indosiar. Nah, kita punya KLY itu sebagai grup media digitalnya gitu. Nah, di bawah KLY ini ada beragam portal berita. Jadi mulai dari news, lifestyle, sport, otomotif, sampai entertainment. Jadi ada liputan6.com dan merdeka.com untuk newsnya, terus ada Vimela dan Drip untuk lifestyle female-nya, lalu untuk otomotif dan sport kita ada bola.com, bola.net, dan Autosia. Terus juga buat entertainment, teman-teman yang misalnya suka hiburan, cerita tentang artis, atau gosip-gosip terbaru, kita ada kapanlagi.com namanya. Gitu. Boleh selanjutnya. Ya oke, jadi selain sebagai portal berita, kita juga semakin berkembang nih sebagai media, kita juga sekarang punya wadah baru untuk teman-teman komunitas, namanya Universe. Jadi Universe ini adalah community program atau platform yang di-manage oleh Kapan Lagi Universe. Di kita ada komunitas yang internal atau komunitas dari pembaca masing-masing vertikal kita, yaitu ada Kapan Lagi Korea. Jadi di sini teman-teman kalau ada yang suka Korea, mulai dari suka K-pop, suka nonton drakor, pengen ketemu nih teman-teman yang bisa ngegosipin atau fangirling bareng, bisa join di Kapan Lagi Korea. Terus kita juga ada Female Hood. Mungkin di sini teman-teman udah banyak juga beberapa dari Universe joinnya di Female Hood ya. Biasanya ini komunitas perempuan. Jadi kita acaranya macam-macam, mulai dari workshop, talk show, beauty, parenting, terus juga kita ada product review. Jadi teman-teman di Female Hood ini biasanya juga dapat kesempatan buat review produk dari brand. Kemudian kita juga ada cek fakta, kita ada sorry slide-nya lagi. Terus kita ada Sorry, sebentar. Kayaknya ada kendala teknis. Mas Didi boleh bantu aku jadi co-host lagi? oh ya oke, nggak apa-apa sih, nanti aku ceritain. Terus juga ada buat yang suka nonton, kita punya Movieverse, terus kita juga ada tadi cek fakta, itu salah satu komunitas dari Liputan 6. Terus nggak cuman itu, terus ada Manis Sedap juga. Manis Sedap ini buat teman-teman UMKM kuliner khususnya. Terus dangdut juga kita ada, namanya Kapan Lagi Dangdut. Terus dari semua itu kurang lebih total member kita sekarang udah 24.000 gitu. Terus nggak cuma komunitas internal kita juga manage komunitas-komunitas eksternal atau kita sebutnya community partner. Boleh next. Jadi tadi kita nggak cuma ngembangin komunitas internal. Kalau komunitas internal itu basically adalah pembaca dari vertikal kita, tapi kita juga bekerja sama komunitas-komunitas di luar. Jadi komunitas yang memang sudah eksis duluan gitu. Jadi misalnya ada komunitas otomotif, ada komunitas olahraga, misal komunitas running, komunitas parenting. Di sini juga
kita udah kolaborasi dengan 200 lebih community partner atau dengan total membernya sekitar 120.000 gitu. Jadi buat teman-teman nih di sini kalau mau join, misalnya punya komunitas hobi sendiri gitu, misalnya punya komunitas Vespa, gabung di komunitas motor atau gabung di komunitas parenting, terus mau kerja sama Universe, mau ada event terus disupport sama kita, boleh banget join sebagai community partner kita. Kurang lebih itu sih penjelasan atau perkenalan dari Kapan Lagi Universe. Wih, terima kasih banyak Kak Marsha. Seru banget ya join komunitas. Kalau misalnya ada pengen ngadain apa-apa, bakal disokong sama Universe sendiri. Nah, BTW nyebutnya KLY atau KLY sih, Kak? Dua-duanya bisa sih. Bisa ya? Oke deh. Berarti kalau misalnya teman-teman nih yang belum gabung dengan Universe.com atau dengan komunitas KLY, feel free untuk join, dan tentunya kalau misalnya teman-teman punya kesamaan minat dan interest, bisa join di sana, dan pastinya akan diakomodir dengan baik mulai dari K-pop, dangdut, bahkan sampai olahraga ya, Kak? Ya, betul. Oke deh, thank you so much Kak Marsha untuk intronya pada malam hari ini. Nah, kita tadi udah kenal dengan salah satu sponsor pada malam hari ini. Masih ada satu sponsor lagi, yaitu brand kita, Solos, yang pada malam hari ini udah arrange acara ini dari awal sampai akhir, dan tentunya teman-teman akan bisa mengenal Solos lebih baik lagi setelah mendengarkan cerita sedikit dari Bapak Solos, yaitu CEO dari Solos sendiri, Mas Riki Willianto. Halo Mas Riki, gimana kabarnya malam hari ini? Hai Aji, hai teman-teman semua. Thank you so much for coming ya, Soulmates. Oke deh, Mas Rizky, Mas Rizky lagi, salah nama, salah orang. Mas Riki, kayaknya teman-teman di sini kan mostly dari teman-teman Universe kan pastinya dari komunitas-komunitas nih, ada komunitas cewek-cewek, female lah, dan segala macam, yang mereka ternyata ada juga yang mompreneurs nih. Nah, kira-kira dari mompreneurs ini kita bisa membantu nggak sih, dari segi apa dan gimana Solos bisa digunakan untuk membantu mompreneurs ini untuk upscaling bisnis mereka? Ya, jadi mungkin saya cerita sedikit ya buat teman-teman di sini yang mungkin belum pernah mendengar nama Solos. Jadi Solos itu kita ciptakan karena kita itu sebagai satu tim percaya kalau the future of work is actually for everyone, and semua orang itu bisa berpartisipasi sebagai a talent, an entrepreneur, a creator secara fleksibel di masa depan. Jadi dari segi Solos itu, we are actually building an e-commerce platform untuk membantu all of the solo entrepreneurs, makanya nama kita itu Solos, dan juga freelancers dan creators untuk membuat sebuah personal bio yang bisa kamu tempel di mana saja, di Instagram, di Twitter, di TikTok, di mana aja. Dan gunanya dari platform ini adalah untuk membantu teman-teman sekalian untuk menunjukkan karya paling bagus teman-teman. Jadi kalau karyanya itu di YouTube bisa dimasukkan ke dalam Solos, kalau karyanya di Instagram bisa juga, dan juga bisa membantu teman-teman sekalian untuk berjualan langsung melalui Solos tanpa harus menggunakan tools-tools lain lagi. Jadi dari segi pembayaran, invoicing, semuanya itu bisa dilakukan melalui Solos. Jadi kenapa Solos melakukan event kalau gitu ya, kalau kita bisnis software platform, kenapa kita bikin event? Nah, Solos juga percaya nih, kalau sebagai seorang entrepreneur atau kreator itu penting banget ya untuk kita, untuk saling support dan saling mendukung. Dan juga dari segi entrepreneur itu, it's very, very important untuk kita selalu mau belajar dan selalu mau meningkatkan our skills ya dan our talents. Makanya program kita ini bersama KLY namanya Solos Learn, karena kita mau mendukung lagi ya teman-teman sekalian itu bisa lebih belajar lagi. Nah, yang sudah ditunjukin Aji ini di screen, ya ini adalah 3 hal utama ya yang mungkin dari segi produk bisa dibantu oleh Solos. Satu, yang tadi saya bilang, kita bisa membantu dari segi portfolio, jadi teman-teman bisa menampilkan portfolio apa aja di dalam Solos. Kedua, bisa untuk transaksi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau berjualan, apalagi jualan jasa, bisa dengan gampang melalui Solos juga. Dan ketiga, teman-teman juga bisa dengan gampang manage bisnis teman-teman dari segi operasional ya. Jadi admin, invoicing itu semua dijaga deh, diatur deh semua melalui Solos. Mas Riki, kira-kira kalau misalnya ngejelasin dan ngasih preview sebagian-sebagian kayaknya kurang mantep nih buat teman-teman punya gambaran. Boleh nggak sih kalau kita kasih lihat profil Solos yang bisa teman-teman gunakan nantinya akan seperti apa? Silakan Aji, I think you're ready for this, so go ahead. Oke deh. Jadi kelihatan nggak ya screen-nya? Atau Ya, masih? kelihatan. Oke. Kelihatan. Ya. Jadi,
ini salah satu salah satu profile yang digunakan oleh seorang UI dan UX designer, dan di sini dia menunjukkan portofolionya, yaitu dia mulai dari pengenalan dirinya dulu nih, kontak personnya, terus juga biodata secara singkat, dan di sini teman-teman bisa membuat mini website sendiri, dimulai dari portofolio yang teman-teman merasa paling oke, dan juga platform-platform yang teman-teman rasa, oh ini nih yang bisa memberi audiens gambaran lebih tentang aku suka bikin konten di Instagram sama TikTok. Teman-teman juga bisa menampilkan semuanya di situ secara rapi, dan tentunya portofolio teman-teman juga bisa dicantumkan di sini secara terkategori juga dan lebih profesional. Nah, di sini juga teman-teman yang tadi udah Mas Riki jelaskan tentang gimana teman-teman bisa menjual jasa secara langsung menggunakan Solos. Misalnya di sini nih si Rido Hendrawan, dia menawarkan jasa digital illustration, dan di sini dia menawarkan jasanya dengan harga mulai dari mahal juga nih, 99.000 US dollar. Tapi teman-teman juga bisa memasang harga sesuka hati teman-teman dan sesuai dengan target pasar teman-teman nih. Dan kalau misalnya teman-teman mau pasang harga net, bisa, atau harga yang bisa dinego juga bisa. Teman-teman bisa sesuaikan, dan teman-teman bisa menampilkan portofolio atau hasil kerja teman-teman yang relevan, misalnya dengan digital illustration, si Rido menampilkan kayak gimana proses gambarnya dan hasil akhirnya seperti apa. Tapi selain itu, Rido juga menampilkan misalnya fotografi nih, atau mungkin UI UX design. Di sini dia juga menampilkan portofolio yang lebih relevan. Kan capek juga nih sebagai calon klien kalau misalnya teman-teman punya jasa yang banyak banget kayak si Rido, mulai dari UI UX design sampai digital illustration, tapi semuanya dijadikan di dalam semua portofolio dijadikan di satu tempat. Nah, di sini semuanya tetap di satu tempat, tapi terkategori sesuai dengan relevansi dan juga spesialisasinya masing-masing. Jadi calon klien bisa lebih mudah untuk memahami jasa yang teman-teman tawarkan. Gitu. Selain itu, gimana sih Solos bisa meningkatkan kredibilitas teman-teman sebagai seorang freelancer atau entrepreneur? Di sini teman-teman juga bisa menampilkan testimoni atau kepuasan dari klien-klien terdahulu dengan testimonials yang bisa teman-teman tambahkan di sini, dan juga bahkan teman-teman bisa menambahkan berbagai macam calon-calon klien-klien terdahulu, termasuk dengan logo dan juga kredensial company-nya. Gitu. Dan teman-teman bisa mengakhirinya dengan sebuah call to action, yaitu misalnya, yuk kerjasama dengan aku. Jadi di sini Solos bisa membantu teman-teman untuk berasa memiliki mini website, tapi semuanya bisa teman-teman bikin dalam kurang dari 10 menit dan tentunya gratis. Gitu. Dari Mas Riki ada yang mau ditambahkan? Nggak ada lagi, kayak dari Aji udah lengkap banget ya. Thank you so much Aji for the introduction. Mungkin saya cuma mau thank you in advance aja ya ke KLY. Thank you so much for supporting this event, dan juga kepada Kak Tasya Revina yang sudah bersedia untuk share her time ya, untuk mungkin sharing ilmu ya, which is I think one of the most valuable things any entrepreneur can actually get. So thank you in advance for your time and also your knowledge. Thank you so much Mas Riki buat sambutannya dan juga sneak peek mengenai Solos. Nah, sekarang kita udah masuk di sesi yang paling kita tunggu-tunggu, di mana malam ini kita akan belajar langsung dari seorang Kak Tasya Revina, yaitu seorang business owner dan juga content creator yang sejauh ini bisa mendapatkan 5,1 juta followers di TikTok dan 1,1 juta followers di Instagram. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah melihat brand namanya Unfavorable, ternyata itu adalah brand milik Kak Tasya Revina loh. Dan teman-teman malam ini juga selain belajar mengenai TikTok live selling, teman-teman juga akan mendapatkan bonus berupa ilmu mengenai entrepreneur sebagai seorang content creator dan gimana kedua hal itu bisa berjalan bersamaan dan saling bersinergi. Oke, tanpa menunda waktu lebih lama lagi, pada malam hari ini udah hadir Kak Tasya Revina bersama timnya. Halo Kak Tasya Revina. Suara kami apakah terdengar? Halo semuanya, terima kasih juga Mas Aji dan Mas Riki udah memberikan kesempatan untuk berbicara in front of these people. Yang pertama-tama tuh saya pasti bilang makasih dulu ya. Tapi kalau ditanya kabar sih ya kabar pusing karena ngejalanin bisnis. Nggak apa-apa, pusing-pusing tapi tentunya nanti hasilnya worth the effort lah ya Kak. Iya benar-benar. Memang ya namanya bisnis pasti ada ups and downs, pasti ya namanya kita ngebangun perusahaan pasti kan ada aja
masalah, yang kadang ada masalah sama karyawan, kadang masalah sama strategic planning juga gitu ya. Tapi so far so good. Oke deh. Oke, semoga Kak Tasya Revina juga pusing-pusingnya nanti setelah ngobrol sama teman-teman bisa berkurang dikit ya Kak. Jadi salah satu media stress relief, dan tentunya teman-teman udah nggak sabar lagi untuk mendengarkan langsung cerita tentang gimana Kak Tasya Revina mulai dari dulu banget sebelum kenal TikTok sampai sekarang menjadi seorang yang dikenal sebagai Dewan Perwakilan Netizen. Oke deh Kak, waktu dan tempat dipersilakan untuk Kak Tasya Revina. Terima kasih. Sambil nunggu tim aku nge-share screen presentasi hari ini, aku pengen absen dulu deh orang-orang yang lagi nonton nih, audiensnya tuh dari mana aja ya? Aku sambil baca-baca dikit boleh ya? Boleh di komen mungkin guys, kalian tuh dari mana aja? Wah, dari Medan, makasih. Thank Wih, you yang udah nonton. rame banget. Rame, makasih. Pokoknya terima kasih kepada seluruh penyelenggara acara hari ini. Salam kenal semuanya, nama saya Tasya Revina. Saya tuh senang banget ya memperkenalkan diri saya tuh pada hari ini kepada teman-teman sekalian. Mungkin sebagian dari kalian tuh mengenal, ini enaknya ngomongnya saya atau aku ya? Aku aja deh ya, aku biar lebih engage gitu. Mungkin sebagian dari teman-teman sekalian tuh tahu kalau aku itu adalah salah satu TikToker atau selebgram ya, bisa disebut dua-duanya, atau influencer lebih tepatnya, yang memiliki sebuah brand yang dimana namanya itu Anyverable. Nah, dari bangun si Anyverable itulah tiba-tiba muncul sebuah branding baru yang orang-orang tuh berpikir kalau si Tasya ini tuh sekarang bukan cuman sekedar influencer, tapi dia juga seorang womanpreneur gitu. Kalau bahasa kita sebut itu womanpreneur, bukan business woman, tapi sekarang orang tuh nyebut itu womanpreneur gitu kan. Nah, sebenarnya tuh memang media sosial bisa aku bilang kalau sangat berpengaruh ya kepada kehidupan pribadi aku, karena sebelum aku jadi seorang influencer, aku tuh memang bener-bener bukan siapa-siapa, aku cuma kayak pemain FTV, perannya juga nggak terlalu penting lah ya, nggak terkenal, bener-bener nggak terkenal. Cuman ketika hadir platform yang namanya TikTok itu bener-bener boom gitu. Nah, di presentasi kali ini atau di sharing-sharing kali ini tuh aku tuh mau ngejelasin apa sih sebenarnya yang bikin si Tasya ini tuh tiba-tiba jadi nge-boom di TikTok pada saat itu, dan selain daripada itu juga aku tuh pengen sharing tentang live selling di TikTok, seperti judulnya hari ini tuh kita live selling on TikTok with Tasya Revina, karena memang trendsnya tuh sekarang penjualan itu memang dari live sell gitu. Oke, teman-teman tuh pasti udah nggak asing ya sama logo yang satu ini nih kita kasih lihat. Nah, nih. Pasti kalian nih teman-teman udah gak asing kalau ini tuh adalah logo salah satu platform media sosial yang mungkin teman-teman semuanya yang lagi nonton ini pun juga pakai. Boleh komen gak guys, ini tuh logo-logo apa sih sebenarnya guys? Nah, mantap. Nih, betul banget ya, ini tuh adalah logo TikTok. Nah, si TikTok inilah yang menjembatani aku dari cuma seorang pemain FTV atau pemain sinetron harian yang nggak terlalu penting perannya itu menjadi seorang Tasya Revina yang sekarang dikenal oleh lumayan banyak orang. TikTok ini tuh sangat amat berpengaruh nih dalam perjalanan karir aku sebagai influencer sekaligus sekarang menjadi seorang womanpreneur. Nah, di sini aku mau kasih lihat kalian juga kalau jumlah statistik TikTok yang sekarang dimiliki atau penggunanya itu tuh berjumlah 113 juta pengguna di Indonesia. Nah, karena perkembangan zaman ini tuh sekarang udah sangat cepat, yang dimana kita tuh sekarang ada di perkembangan 5.0 tren digital yang sudah sangat maju. Di sini tuh kita bisa lihat orang-orang yang di TikTok itu banyak banget yang tadinya bukan siapa-siapa, tiba-tiba tuh mereka jadi influencer, boom, langsung nge-boom banget di TikTok, dan itu bener-bener namanya tuh langsung terkenal banget. Mungkin banyak juga beberapa influencer-influencer lain yang memulai karirnya itu tuh dari platform TikTok ini, karena ya bisa kita lihat jumlah penggunanya itu 113 juta, yang dimana penduduk Indonesia itu tuh berjumlah 278 juta, which is berarti artinya si TikTok ini tuh memiliki jumlah pengguna yang hampir setengah dari jumlah penduduk di Indonesia. Nah, pengguna TikTok ini tuh juga dari banyak banget lapisan masyarakat nih, dari lapisan umur yang berbeda-beda, dari umur yang mungkin dari yang generasi milenial, ada Gen Z, bahkan sekarang yang Gen Y kalau nggak salah ya, mereka juga udah mulai menggunakan Gen Y nggak sih?
Genwa ya, yang udah mulai menggunakan TikTok. Nah, tren digital ini cukup melaju cepat nih di Indonesia, dan dari hasil riset saya yang memang dari hasil riset aku yang terkait dengan platform TikTok, karena penggunanya tuh lumayan besar, jadi aku tuh mulai berpikir kalau misalkan memang kita bikin konten yang menarik nih di sini, mungkin aku bakal bisa nge-boom kali ya di TikTok. Nah, bayangin seberapa berpengaruhnya platform media sosial ini, karena yang aku bilang tadi, ini tuh penggunanya itu hampir setengah dari penduduk di Indonesia. Nah, dengan hasil riset yang aku lakukan untuk memulai karir di media sosial tuh, aku mulai banget bikin konten pertama kali itu bulan Desember 2019. Di Desember 2019 itu, tren konten TikTok itu masih yang kayak Dubsmash. Mungkin kalau banyak yang tahu aplikasi Dubsmash ya, kita masih kayak ngikutin transisi-transisi videonya, terus habis itu juga ngikutin sound-sound yang lagi viral untuk lip sync dan sebagainya. Dari bulan Desember itu kenaikan followers ke bulan Maret kurang lebih 60.000. Nah, datanglah nih COVID ke Indonesia. Otomatis ketika COVID ada di Indonesia, aku tuh mulai mikir kan, berarti kalau misalkan COVID ada di Indonesia, kita lockdown, banyak orang itu ada di rumah. Ketika orang banyak ada di rumah, pasti mereka bakal lebih banyak nih menggunakan kontennya. Jangan di situ. Belum ada ke situ. Pasti mereka bakal banyak menggunakan handphonenya itu untuk menonton konten-konten yang ada di media sosial. Dari situlah mulai analisa aku untuk bikin konten tuh apa sih sebenarnya konten yang lagi bisa aku bikin untuk masuki tren market yang ada di TikTok pada saat itu. Dari bulan Maret ke bulan Mei itu naik dari followers 60.000 ke 2.500.000 dalam waktu 3 bulan aja. Itu selama tahun 2020 sampai bulan Juni atau Juli gitu. Nah, terus dari bulan Juni ke Juli sampai sekarang itu naik terus signifikan sampai ke 5,1 juta. Emang sih sebenarnya kalau dilihat dari angkanya masih ada banyak banget kreator-kreator lain yang lebih besar daripada aku. Tapi yang bisa aku pastikan adalah dengan memiliki branding Dewan Perwakilan Netizen, aku punya banyak followers setia yang yang fanatik sama si Tasya Revina ini sebagai Dewan Perwakilan Netizen. Nah, hal ini tentu tidak datang begitu aja ya, namun ada kekuatan personal branding yang memang aku bangun di sosial media. Ada beberapa hal penting yang aku pelajarin dari perjalanan karir aku sebagai influencer untuk membangun personal branding di media sosial TikTok. Nah, ini sekarang udah di 5,1 juta. Lanjut. Sebenarnya tuh kalau dari aku pribadi, aku tuh punya 3 poin atau pakem penting yang memang aku terapkan untuk diri aku dalam membangun dalam membangun personal branding si Tasya Revina ini. Kalau dari aku berpikir produk aku tuh ada 2 sebenarnya sampai saat ini ya. Produk pertama aku itu adalah Tasya Revinanya, produk kedua aku itu adalah produk-produk yang ada di Anyframe, maksudnya itu brand aku gitu kan. Nah, untuk ngebangun si Tasya Revina ini tuh awalnya aku tuh pasti menganalisa dulu apa sih sebenarnya yang bisa aku bikin. Nah, setelah aku tahu apa yang bisa aku bikin, mungkin kalian bakal tahu kalau aku itu pertama kali naik di TikTok gara-gara konten aku yang ngegas pakai logat Medan. Nah, ketika ada 1-2 konten aku yang naik nih, view-nya banyak di TikTok gara-gara si konten bahasa logat Medan itu tuh aku konsisten nih. Jadi memang ada 3 poin ya, mungkin bisa ditunjukin aja 3 poin penting ini. Ada yang pertama konsisten dalam membuat konten yang memang disukai oleh si market dari TikTok itu sendiri. Pas aku tahu kalau ternyata marketku itu adalah orang-orang yang suka disuarakan isi hatinya as Dewan Perwakilan Netizen itu, aku tuh makin nagih nih, karena kan kayak wah ini view-nya banyak nih, aku bikin konten 1 naik, wah berarti gue harus bikin konten kayak gini lagi. Nah, konsistenlah aku untuk membuat konten itu di situ. Terus yang kedua itu adalah analytical thinking atau kemampuan untuk menganalisa. Kenapa aku bilang ini adalah poin penting juga? Karena kalau kita cuman membuat konten yang itu aja, tapi kita tidak mengikuti dinamisnya market yang ada di TikTok, itu pasti kita bakal ketinggalan. Karena kita cuman kayak idealis aja nih bikin konten yang itu lagi, dan menurut aku kalau kita nggak punya analytical thinking ini, kita bakalan ketinggalan sama kreator-kreator yang lebih fresh atau yang lebih baru. Nah, di situ aku mulai menganalisa, ternyata kalau misalkan aku stick with the karakter untuk menggunakan bahasa Medan dan dengan nada yang ngegas terus gitu, ternyata tuh udah mulai ada nih orang-orang yang ngerasa bosen banget sih ngeliat si Tasya marah-marah mulu gitu kan. Jujur aku tuh tipikal kreator yang ngebacain komentar untuk bahan evaluasi diri aku sendiri. Sebenarnya mereka nih masih suka nggak sih dengan konten kayak gini? Sebenarnya apa sih yang mereka pengenin lagi dari
si Tasya Revina ini, apa sih konten yang pengen mereka dengar atau mereka lihat dari Tasya Revina. Nah, di situ tuh aku mulai beradaptasi lagi, mulai berpikir lagi. Ini belum sampai ke poin adaptasi ya. Menganalisa apa yang mereka mau. Nah, ketika sudah menganalisa apa yang mereka mau, seiring berjalannya waktu pasti kan ada perubahan-perubahan dong dalam market di TikTok itu sendiri. Dari TikTok itu yang trennya bikin konten otentik untuk nyindir orang, tiba-tiba itu nanti perlahan-lahan mereka tuh berubah. Mereka lebih suka pakai konten sindiran yang ada jedak-jeduknya di belakangnya. Mereka lebih suka ternyata mereka lebih suka konten storytelling yang panjang untuk menceritakan ini karena mereka ngerasa relate sama kehidupan mereka gitu. Nah, itulah kenapa ada poin adaptif di sini. Poin adaptif ini tuh adalah poin yang aku lakukan setelah menganalisa si TikTok ini sendiri. Maksudnya custom followers aku yang mengikuti aku gitu kan. Dari komentar-komentarnya itu aku analisa, dari analisa itu timbullah sikap adaptasi. Adaptasi ini ya seperti yang aku tadi udah jelaskan, kita harus mengikuti sebenarnya tuh followers ini tuh maunya apa, sukanya apa. Mereka pengennya si kreator itu seperti apa dan bagaimana. Awalnya tuh dari awal aku bikin, dari yang awalnya aku cuma bikin konten ngegas doang, aku mulai berpikir gimana ya cara nge-attract brand-brand atau endorser supaya aku bisa gain money from my TikTok gitu kan. Oh, ternyata gue bisa nih bikin konten sambil ngegibah, sambil ngomel, tapi sambil make up gitu kan. Sambil make up gitu. Sambil make up gitu. Nah, di situ udah mulai ada tuh perubahan yang aku lakukan. Di sini hilang. Ya guys. Oke. Lanjut. Jadi si adaptasi itu sebenarnya adalah salah satu sikap yang memang bisa diterapkan oleh para kreator siapapun itu untuk tetap bertahan, untuk tetap mempertahankan eksistensinya di dunia media sosial. Nah, terus habis itu tuh setelah dikenal di TikTok dengan personal branding yang lumayan kuat karena si Dewan Perwakilan Netizen ini tuh memang engage banget sama followers, sama followers, timbullah aku berpikir kayak kalau aku tuh nggak bisa ya cuman berdiam diri menunggu endorsement ataupun campaign dari brand tanpa memanfaatkan personal branding yang udah aku bentuk ini. Nah, personal branding yang kuatnya itu otomatis ada keunikan di dalamnya. Sebenarnya kalau dibilang banyak orang yang bisa bikin konten ngegas dan marah-marah kayak Tasya, tapi sebenarnya apa sih yang bikin si Tasya ini tuh benar-benar mendeklarasikan dirinya sebagai Dewan Perwakilan Netizen. Oke, emang banyak juga, maksudnya kayak kita namanya jadi influencer pasti ada yang nggak suka dan ada yang suka. Banyak juga yang nggak suka bilang kayak Dewan Perwakilan Netizen mana yang lo wakilkan dan something like that. Tapi aku nggak pusingin itu, aku nggak pikirin itu karena menurut aku adalah Dewan Perwakilan untuk orang-orang yang ingin aku suarakan. Misalkan kayak ada salah satu kerabat aku yang diselingkuhin, terus habis itu ada teman aku yang utangnya nggak dibayar-bayar. Nah, konten-konten itulah yang aku pertahankan dengan kemasan yang berbeda-beda. Misalkan awalnya yang tadi aku pakai logat Medan, lama-lama aku pakai logat yang lebih mudah didengar oleh seluruh wilayah gitu. Nah, untuk membangun personal branding ini tuh kan pasti ada banyak rintangan ya. Kayak yang aku bilang tadi, kita pasti bakal menghadapi haters blues gitu kan. Kayak kalau aku nyebutnya haters blues karena banyak banget juga orang yang kadang-kadang tuh kita ngelakuin apa aja tuh salah aja gitu di mata mereka. Nah, kalau kalian memang kepengen untuk membangun personal branding yang bisa kalian jadikan modal untuk berbisnis, di Solos ini juga ada fitur yang bisa membantu kalian untuk membangun personal branding secara profesional. Udah gitu juga gratis, jadi mendingan kalian cobain karena menurut aku ini works banget. Nah, lalu kita mulai, aku mulai berpikir kalau personal branding yang udah aku bangun itu aku nggak mau cuman sia-sia gitu aja, cuma sebagai influencer doang. Jadi influencer tuh pasti akan ada masanya menurutku kayak gitu kan. Jadi influencer pasti bakal ada masanya. Cuman kalau misalkan aku udah punya jumlah followers yang lumayan banyak, kenapa nggak aku transformasikan mereka itu dari sekadar followers menjadi calon customer. Nah, lanjutlah aku tuh mulai berpikir kayak, oh gue harus mulai sebuah bisnis nih. Apa ya sebenarnya bisnis yang memang bisa masuk ke followers gue yang memang udah nge-follow gue dari awal banget gue berdiri di TikTok. Mulailah aku menganalisa ya kan. Aku menganalisa sebenarnya tuh apa sih karakter customer yang nge-follow aku tuh, karakter calon customer yang nge-follow aku tuh sebenarnya siapa? Oke, karena aku sering bikin konten anti pelakor ya kan, anti pelakor, anti cewek-cewek
tersakiti, anti cowok-cowok dan anti cowok-cowok jahat dan segala macam, anti utang-utang klub gitu ya. Aku mulai berpikir, oh berarti nih orang-orang yang nge-follow gue adalah orang-orang yang bisa memberikan hutang ke orang tapi hutangnya nggak dibayar-bayar sama yang hutang. Oke, berarti di sini mereka ini ada di kelas customer yang ini gitu kan, mungkin middle low to middle to low gitu kan, bisa di sini ada di titik middle. Terus oh berarti mereka ini tuh senengnya karena gue itu CEO anti pelakor ya, mewakilkan mereka, suara hati mereka yang tersakiti oleh pasangannya. Berarti di sini karakter customer gue nih banyak kan nih antara ibu rumah tangga ataupun orang-orang yang udah ngerti pacaran. Makin mengerucut tuh segmentasi pasar yang bisa aku bentuk untuk si Unfavorable. Nah, memulai bisnis dengan media sosial itu tuh merupakan hal yang cukup tepat sebagai media marketingnya. Bukan hanya bicara media marketing, tapi aku juga selalu mengutamakan kualitas dari produk yang aku jual. Dari analisa tadi yang udah aku siapkan untuk membangun si Unfavorable ini, muncullah rasa untuk mempertahankan gimana caranya supaya produk yang gue bikin walaupun harganya itu di middle maksudnya di pasar middle market itu tetap dapat kualitas yang setara dengan high market gitu. Gimana caranya ya? Gue pengen nih parfum gue nih tahan lama, packagingnya oke, pakai hard box, desainnya otentik, nggak ada sisi plagiarismenya. Memang bener-bener tuh aku pengen banget tuh si parfum ini tuh lo pokoknya kalau nyium parfum gue lo nggak akan pernah cium deh di parfum lain gitu. Aku berusaha tuh gimana caranya ya. Mungkin kalau misalkan ada yang bilang, tapi kan parfum dia tuh mirip sama parfum ini. Sebenarnya kalau kalian mau tahu, di dalam dunia fragrance itu tuh notes itu ya cuma itu doang. Jadi layering notes itu cuma itu doang. Cuman percayalah setiap kali parfum yang aku ciptakan pasti itu yang pertama kali ada di market Indonesia. Karena aku selalu mengutamakan si quality controlnya itu. Aku mulai tuh kenapa sih sebenarnya parfum kenapa lo jual parfum untuk memulai Unfavorable ini? Yang pertama karena aku itu nggak mau menjual produk yang aku nggak suka. Aku itu nggak pernah mau mereview produk yang aku tidak cocok. Mungkin banyak followers aku yang di TikTok itu trust sama review aku di TikTok juga ya, gara-gara aku tuh nggak pernah mau nge-review produk yang menurut aku nggak bagus. Aku selalu mau nge-review produk yang memang udah aku coba, tidak ada iritasi dan tidak ada dampak negatif ke aku, baru akan aku review. Dari kejujuran itu timbullah rasa kayak gue kalau mau bikin produk, masa gue nge-review produk orang, gue cari yang terbaik, kalau gue jual produk ya gue juga harus yang terbaik dan memang gue cintai gitu. Aku tuh suka banget parfum dari aku kecil. Jadi awal banget timbul pikiran untuk gue jual parfum aja deh. Mungkin sebagian dari kalian tuh udah nonton ya Drama Live aku pas aku grand launching kemarin, mungkin kalau belum nonton boleh ditonton. Di Drama Live aku tuh aku menjelaskan kenapa Unfavorable namanya Unfavorable. Jadi mungkin kalau kalian notice Unfavorable itu artinya adalah refina-able. Unifer itu dibalik refina, able itu artinya bisa. Jadi Unfavorable artinya adalah refina, yaitu aku bisa gitu. Aku tuh suka banget sama parfum dari aku kecil karena memang mamaku itu termasuk koleksi parfumnya lumayan banyak. Aku nggak sebut dia tuh kolektor parfum, beliau kolektor parfum, tapi memang jumlah parfum mama aku itu pas aku umur 5-6 tahun, kalau aku nggak salah inget, jumlah parfum dia itu udah ada 50 lebih. Dan aku lihat kalau buka lemari mama itu ada banyak banget parfum dari Escada, dari apa lagi namanya, mungkin ada yang namanya itu Beautiful, aku banyak banget, dia punya koleksi parfum banyak banget, Chanel Coco, banyak banget dia punya parfum. Dari situlah berangkat rasa atau guts feeling untuk kayak gue harus jual parfum, karena the only thing that I understand dari gue kecil sampai gue besar tuh adalah wewangian. Karena bahkan dulu aja tuh di SMA aku tuh kalau udah masuk kelas, satu kelas tuh wangi parfum aku. Satu kelas itu wangi parfumnya, satu kelas itu wangi parfum aku. Itulah kenapa si Tasya ini berpikiran untuk memulai Unfavorable dengan brand parfum, menjadi brand parfum. Pada saat aku memulai Unfavorable, itu tuh belum terlalu banyak lokal brand perfume yang ada, yang existing di pasar TikTok. Jadi mungkin bisa dibilang pada saat itu tuh nggak terlalu banyak kompetitor. Mungkin itulah salah satu hal yang bikin aku itu membangun Unfavorable cukup cepat. Jadi dalam waktu 1 tahun Unfavorable itu tuh dari yang awalnya aku cuma ngejual per bulan 100 pieces untuk varian iris. Mungkin di sini ada yang pernah punya varian iris ya. 100 pieces per bulan itu awal banget aku memulai Unfavorable, sampai sekarang iris itu bisa terjual hampir 10.000 pieces per bulan. Dan itu dalam waktu kurang dari 2 tahun. Jadi 1 tahun lebih tapi belum sampai 2 tahun gitu. Nah,
untuk memulai bisnis itu sebenarnya apa sih yang aku selalu tekankan. Dari tadi kita bahas riset, analisa, konsistensi, dan segala macam yang aku tadi sebutkan ya. Kalau untuk menganalisa personal branding, mungkin kita butuh 3 pakem tadi, yang aku bilang konsistensi, analytical thinking, sama adaptif. Kalau untuk bisnis, kalau aku pribadi, mungkin masih banyak pembisnis lain yang mungkin analisanya lebih baik daripada aku, tapi kalau aku pribadi membangun Univerable dengan satu analisa yang selalu aku pakai, yaitu analisa SWOT. Mungkin teman-teman sekalian tuh udah familiar sama analisa SWOT, karena ini merupakan salah satu analisa yang paling basic untuk kita kerjakan selain ada business model canvas, design thinking analytic, terus habis itu pestle analytic dan sebagai macam lainnya. Tapi ini adalah analisa yang paling mudah untuk kita lakukan sebelum kita membangun bisnis. Analisa SWOT ini tuh ada 4 poin yang harus kita analisa sebelum kita membangun bisnis. Yang pertama itu ada strength, yang kedua weakness, yang keempat opportunities, yang ketiga opportunities, yang keempat threats. Dengan adanya analisa SWOT ini, mungkin nanti teman-teman bisa langsung googling aja analisa SWOT itu sebenarnya contohnya seperti apa. Tapi ini sangat membantu bagi aku dalam membangun bisnis brand apapun yang lagi aku bangun. Sekarang brand aku itu selain Univerable, sebenarnya mungkin kalau kalian tahu ada Univerable Salon, ada Warkop Atas juga, ada Build the Flow juga, klinik, tapi inilah yang selalu aku pakai di awal, karena ini paling mudah untuk dilakukan analisanya. Strength itu adalah gimana caranya kita bisa mengetahui apa sih sebenarnya kekuatan kita dalam market. Lalu weakness itu kelemahan kita apa, opportunities itu kesempatan kita apa, dan threats itu hambatannya apa. Ketika 4 poin ini tuh berhasil kita analisa dengan baik di awal membangun bisnis, kita bakal tahu sebenarnya apa sih strategi yang bisa kita terapkan untuk mengalahkan kompetitor kita atau threats kita ya. Kalau misalkan kompetitor itu termasuk kita bisa nyebut itu tantangan gitu kan. Terus ketika kita tahu nih, oh gue punya opportunity di sini. Nah, opportunity-nya itulah yang akan kita sasar habis-habisan supaya kita nggak kehilangan kesempatan gitu kan. Terus, oh weakness gue tuh di sini ternyata. Nah, si weakness-nya inilah yang gimana caranya, strategi apa yang harus kita terapkan ke brand kita supaya si weakness-nya ini tuh bisa tertanggulangi. Begitu juga dengan strength-nya, ketika kita tahu kekuatan kita di mana, pada saat itu juga lah kita bisa bisa menambahkan atau memperkuat lagi si strength-nya itu sendiri. Nah, analisa ini tuh termasuk analisa yang paling mudah yang bisa teman-teman sekalian lakukan ketika mau memulai sebuah bisnis. Oke, pada bulan ini saya sempat dinobatkan menjadi konten kreator dengan penjualan terbanyak, jadi top seller gitu. Aku lupa itu tanggal berapa, tapi yang pasti ini pernah terjadi. Salah satu media marketing yang memanfaatkan dengan baik adalah salah satu media marketing di TikTok yang dimanfaatkan dengan baik itu adalah live selling ya. Sekarang tuh memang trennya orang-orang udah bukan lagi terima endorsement untuk bikin konten terus habis itu penjualan naik. Kalau aku mandangnya sih kayak gitu, karena udah kurang nih efektivitasnya ketika aku nge-endorse influencer untuk mempromosikan produk sama ketika aku nge-endorse influencer untuk live selling itu jauh banget. Udah pasti lebih jelas penjualannya ketika dia live selling. Kenapa sih live selling ini tuh sekarang tren banget di TikTok, bahkan e-commerce lain pun juga udah mengeluarkan fitur untuk live selling, keranjang kuning, keranjang oranye, dan segala macam. Karena yang bisa kita tarik kesimpulan adalah ketika live selling, hubungan antara buyer dan customer tuh lebih engage. Kita bisa berinteraksi langsung sama customer, kita bisa langsung menjawab pertanyaannya customer melalui live sale tersebut. Jadi ibarat kata nih, kita tuh udah nggak perlu lagi nanya admin kayak, Kak, ini ready nggak? Dengan ada fitur live sale, otomatis kita tahu kalau produknya pasti ready. Sold out pun juga terlihat kalau di situ lagi sold out. Kita mau nanya pertanyaan-pertanyaan yang, Kak, kalau aku suka kerja di luar ruangan, cocoknya pakai yang mana? Itu bakalan lebih engage kalau dijawab sama hostnya. Nah, data ini tuh diupdate dalam 24 jam. Jadi ini pernah satu kali waktu itu aku dapat top seller mengalahkan seller-seller lain yang memang pada hari itu sedang live juga gitu. Itu salah satu sebuah kebanggaan buat aku sama timku juga, karena pasti untuk menjadi top seller pada hari itu, sebenarnya kalau aku live selling setiap hari ya, itu nggak luput dari bantuan tim digital aku, tim komersial aku. Nah, selain itu kita juga sebenarnya banyak juga sih brand lain yang juga saling memanfaatkan fitur live selling ini sendiri ya. Salah satunya itu brand makanan ini nih. Ini adalah brand mercon merah putih. Brand mercon merah putih ini tuh sering melakukan live selling dan memang konsisten banget
tipikal live yang memang dia itu berapi-api kalau lagi live tuh dia ini tuh begini, product knowledge-nya juga bagus, host-nya juga engage banget sama customer. Terus juga mereka ini tuh ada sistem yang apa ya, bukan cuma berinteraksi tapi juga menabur promosi ke para penonton atau audiensnya dengan memberikan diskon atau giveaway. Jadi memang yang pertama itu harus teman-teman lakukan ketika mau live sale-nya itu banyak yang nonton adalah konsisten. Please banget kalian tuh harus konsisten. Tentuin dalam satu hari itu mau live di jam berapa aja. Bikin sebuah sebuah rutin jadwal. Itu kayak schedule daily schedule rutin untuk live. Nah, ketika kalian live-nya di jam yang sama, maka kalian tuh bakalan dikenal sama orang-orang yang nonton di jam yang sama. Untuk tahu di jam berapa sih sebenarnya waktu yang tepat untuk kalian live itu adalah dengan menganalisa followers atau peak time-nya itu sebenarnya orang-orang tuh pada nontonin live itu di jam berapa? Kalau menurut aku itu bisa di jam pulang kerja. Jam pulang kerja ketika orang udah di rumah sekitaran jam 7 sampai jam 11 itu pasti view live TikTok itu sedang tinggi-tingginya karena orang sedang tidak beraktivitas di luar. Satu lagi yang pernah aku dapatkan riset dari tim digital aku itu adalah di jam-jam tengah malam, jam 12 sampai jam 3 pagi itu juga tinggi banget engagement untuk kalian live. Nah, si brand merchant merah putih ini tuh mereka tuh host live itu bener-bener bagus banget ya. Dia product knowledge-nya bagus, interaksi ke customer-nya bagus, dan memang untuk dari segi harga pun harga yang memang bisa dibeli sama siapa aja. Dan produknya itu makanan yang dimana memang orang tuh ketika kita live selling makanan tuh orang bakalan lebih penasaran karena gini, aku kasih masukan lagi sama kalian yang memang mungkin ada yang pengen berbisnis makanan atau pengen berbisnis parfum juga kayak aku mungkin ketika kita live sell barang-barang yang tidak bisa di-display bentuknya. Contoh misalkan kalau baju, ya udah lo live baju, lo coba bajunya, orang bisa tahu kalau baju itu ketika lo pakai cocok. Tinggal sebutin gue tingginya 153, berat badan gue 43, ya udah lo lihat di badan gue seperti ini. Ini cocok ya buat yang warna kulitnya dan bla. Itu kita memanfaatkan visualnya mereka gitu. Mereka bisa melihat barangnya. Tapi ketika barang-barang ini tidak bisa dilihat seperti aroma, rasa, itu tuh nggak bisa dilihat. Apa sih sebenarnya caranya supaya tuh orang yang lagi nonton live kita mau beli produk yang bahkan tuh nggak bisa kita kasih lihat wanginya di layar kaca ini gitu kan? Ya kalian tuh harus memanfaatkan desirability-nya mereka gitu loh. Kayak apa sih sebenarnya yang mereka inginkan ketika mereka pakai produk yang nggak bisa dilihatkan aromanya gitu kan? Pergunakanlah empatinya mereka. Kalau lo pakai produk ini lo bakal merasa kayak lo tuh business woman, lo tuh bakal merasa kayak lo tuh independent woman, lo tuh bakal merasa kayak lo tuh cewek yang keluar dari mobil Mercy dan segala macam. Itu selalu aku ulang-ulang ketika aku lagi live karena mereka jadi kebayang nih ketika gue pakai parfum ini ternyata parfum ini tuh bikin gue jadi kayak gini ya. Oh ternyata parfum itu aromanya tuh aroma cewek-cewek yang nongkrong di Senopati ya gitu. Ada sebuah imajinasi yang akan mereka bayangkan ketika kita menjelaskan produk kita dengan cara menggunakan empati mereka, dengan menempatkan mereka itu sebagai apa sih sebenarnya nih parfum aku nih apa sih dia nih bagusnya tuh buat orang yang kayak gimana sih? Oh lo wanita karir, kalau lo wanita karir lo cocoknya pakai Iris, lo pakai Iris tuh bakal bikin atasan lo yang teman-teman sekantor lo tuh bakal inget kalau lo tuh pakai parfum ini. Karena aku menyampaikan itu ke mereka, stigma itu langsung masuk nih ke alam bawah sadar mereka. Ketika whenever they use this perfume, mereka bakal merasa kalau gue bakal sama seperti apa yang Tasya Revina bilang. Karena gue tahu Tasya Revina itu dia tuh jujur dalam jualan tuh dalam promosi tuh dia jujur. Nah, itulah yang aku selalu terapkan. Lalu untuk strategi yang aku lakukan dalam melakukan live selling itu juga aku bagi dalam 3 stage. Mungkin bisa next slide. Ada 3 stage. Yang first stage itu adalah pertama, kita itu sebelum melakukan live selling, kita harus membuat announcement. Announcement itu entah di dalam Instagram kita, entah di dalam TikTok kita gitu ya. Kita harus bilang kalau gue bakal melakukan live sell loh, gue bakal melakukan penjualan secara live loh di platform gue di TikTok gitu. Ingat, customer pertama kalian bukan netizen. Kalau kalian belum membangun personal branding, karena aku yakin yang nonton di sini nggak semuanya influencer, pasti ada yang memang, Kak, tapi kan kalau mau jadi influencer itu nggak segampang itu, Kak. Gue harus gimana? Percaya sama aku, kalau customer pertama kalian adalah orang-orang yang kenal sama kalian, adalah your relation, adalah followers, adalah teman-teman kalian,
mungkin kolega-kolega kalian, teman satu kantor kalian, teman satu kampung kalian, teman satu kampus kalian, pokoknya teman-teman orang-orang yang mengenal kalian gitu. Nah, post itu ke media sosial kalian kalau kalian bakal melakukan live sale. Dari situ mereka bakalan tahu kalau ternyata nih si orang yang lagi jualan ini nih, si Tasya ini bakalan live sale nih di tanggal segini, jam segini. Dan kalian tuh harus bisa kalau aku bilangnya tuh put all of your energy to the content. Bener-bener kayak, lo tau nggak, kita bakal live sale lo di jam segini. Sumpah lo kalau misalkan nggak join live ini lo tuh rugi banget dan bla 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 segala macam. Otomatis pastinya sebelum melakukan si announcement ini, aku tuh ngelakuin brainstorming dulu, varian apa sih sebenarnya yang bakal aku jadikan maskot di dalam live tersebut, dan aku akan nentuin produk winningnya per hari itu berapa banyak yang harus terjual. Misalkan Iris terjual nih dalam gua live 2 jam, gua harus bisa jual Iris 10.000 misalkan, ya kan? Amin. Itu first stage-nya. Terus yang kedua tadi kayak yang aku udah jelasin, membuat postingan Instagram, dan yang kedua second stage adalah connecting with followers. Ini penting banget. Kalian kalau kepengen orang itu lagi nonton live kalian nggak sekedar nonton, kalian tuh harus connected, harus bener-bener engage, harus bener-bener mereka ngerasa mereka bukan cuma jadi penonton, tapi lo tuh lagi berinteraksi lo sebenarnya pas lagi live. Live itu bukan one way connection, tapi two way connection menurut aku. Karena ketika lo merasa live itu adalah one way connection, lo cuma ngomong aja, lo ngejelasin produk lo di situ, tapi lo nggak peduli orang lagi nanya apa, lo nggak peduli orang lagi pengennya apa, itu bakalan nihil banget. Lo harus connect, lo harus interaktif sama followers yang lagi nonton, kayak, kenapa Kak lagi nanyain varian ini ya? Oh iya bentar aku liatin dulu ya. Pokoknya kalau varian ini tuh bagusnya begini. Harus bisa tahu di dalam live itu tuh mereka sedang naiknya tuh lagi pengennya apa sih sebenarnya? Apa sih yang lagi pengen mereka tanya? Goreng terus di situ, itu pasti bakalan menambah viewers baru gitu. Kalian bayangin kalau kalian engage sama followers yang lagi nonton, itu tuh bakal masuk nih live kalian ke FYP-nya mereka. Dari yang awalnya 10 orang yang nonton, dari 10 orang masuk nih ke FYP 10 orang, naik ke 20, naik ke 30, naik ke 40, 50, 60, 100, sampai kalian bisa yang nonton tuh 1.200. Kalau kalian engage, komen itu banyak, mereka juga nggak akan segan-segan ngasih tap love dan komen terus ke tempat kalian, itu bakalan menaikkan traffic dari si live itu sendiri. Dan satu hal yang aku pelajari dari TikTok Live adalah traffic live itu bakalan naik setelah 1 jam pertama. Jadi 1 jam pertama itu kalian harus engage dulu, interaktif dulu, jelasin product knowledge dulu, hajar abis-abisan orang yang lagi nonton walaupun cuma 10 orang. Bikin mereka itu lebih ketagihan komentar, ngetap produk kalian, itu bakalan masuk tuh ke FYP yang ada di TikTok. Nah, agar supaya tuh penonton tuh antusias kayak yang aku udah jelasin tadi. Dan stage terakhir tuh adalah tahapan di mana kalian harus say thank you ke customer. Sebenarnya say thank you ke customer ini nggak cuma selama live doang, tapi kalau dari Anyforable sendiri kita kasih thank you card ke customer. Terus kita juga tetap memaintain hubungan dari customer kita yang udah berhasil beli, udah berhasil check out. Kita bakal follow up lagi, kita chat lagi mereka besokannya ketika produk belum sampai. Bahkan sering banget tuh admin aku paksa atau aku bikin SOP yang ketika, ini produk dikirimnya kapan? Udah sampai belum? Lo cek dong. Kalau produknya belum sampai, lo cek lagi dong customernya, Kak, udah sampai belum produknya? Kalau udah sampai gimana, produknya suka atau enggak? Kalau emang udah suka, masukin bintang 5 ya, Kak. Mereka akan balik lagi karena mereka ngerasa mereka diperhatikan. Mereka merasa diperhatikan, keinginan mereka didengarkan, dan masukan atau kritik dari mereka itu kita jadikan bahan evaluasi untuk kelangsungan atau kemajuan dari produk kita sendiri gitu. 3 hal itu menurut aku adalah komponen penting dalam lifestyle dan berbisnis di dunia digital ini ya. Terus perjalanan aku dalam membangun bisnis di platform media sosial tuh tentu aja nggak selalu baik-baik aja. Kayak yang aku bilang pasti ada ups and downs. Kadang tuh juga ada hal yang nggak sesuai dengan ekspektasi. Nah, dengan itu pada pemaparan kali ini aku tuh pengen bagi tips and trick yang selalu aku terapkan dan aku ingat dalam membangun digital brand, bukan digital brand, maksudnya brand ini dalam dunia digital. Yang pertama, personal branding. Buat kalian yang udah punya followers dan kepengen bikin brand, percayalah itu adalah salah satu modal utama yang bisa kalian manfaatkan. Di salah satu audiens ini ada kerabat saya juga, Absenso, yang lagi bangun sebuah brand juga, ya.
Aku selalu kasih masukan ke teman-teman aku yang lagi ngebangun brand. Aku selalu bilang kalau ketika lo punya followers, percayalah itu udah jadi modal utama. Banyak banget orang yang nggak seberuntung lo, aku selalu ngomong kayak gitu. Tapi buat yang memang belum punya followers, percayalah personal branding itu nggak melulu dibangun untuk jadi seorang content creator. Tapi ketika lo ngebangun bisnis lo juga bisa ngebangun personal branding as a business owner gitu. Jadi memang ketika kalian udah berpikir kayak gue mau jadi business owner, gimana caranya gue jadi business owner dan orang-orang tahu kalau gue jadi business owner. Zaman dulu orang ketika punya bisnis maunya di belakang layar. Kalau zaman sekarang udah nggak bisa gitu lagi, say. Lo pengen punya bisnis, mesti lo yang muncul di situ. Mesti kalian yang jadi modelnya, mesti kalian yang jadi gue face of the brand nih. Despite all of the influencer yang bisa lo jadiin brand ambassador, percayalah orang tuh bakalan lebih engage ketika mereka tahu kalau oh ini ownernya ya. Oke. Ownernya aja begini loh. Ketika kalian bikin bisnis skincare, bikinlah. Kalian harus ya otomatis kalau kalian punya bisnis skincare, wajah kalian, kulitnya juga harus merepresentasikan produk kalian gitu. Jadi memang personal branding itu harus representatif dari produk yang akan kalian jual gitu. Lalu yang kedua ada konsistensi. Ini tadi udah kita bahas berkali-kali tentang konsistensi kalian dalam membangun sebuah bisnis. Kalau orang nggak konsisten, itu nggak akan menghasilkan apa-apa. Aku selalu percaya kata-kata yang usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Itu benar, itu benar. Aku itu memulai bisnis sebelum Anyverable. Wah, kalau diceritain mah sedih ya. Awal banget bangun bisnis itu aku jual obat diet. Aku jual obat diet, aku jual obat kolagen, aku jual pas awal COVID aku jual hand sanitizer. Dan itu semua aku packing sendiri, aku cuma punya satu asisten pada saat itu untuk bantuin aku packing. Kalian bayangin 500 packingan itu aku packing sendiri, aku bales chat sendiri, aku bikin e-commerce-nya itu sendiri. Aku bahkan kalian harus tahu dulu aku belum punya tim yang memang benar-benar proper, aku ngedesain sendiri pakai PixArt, aku ngedesain pas sudah ada Canva, aku ngedesain pakai Canva. Foto produk aku pakai handphone, waktu itu handphone aku masih iPhone 7 Plus. iPhone X, aku masih pakai iPhone X waktu itu, aku foto produk pakai iPhone X. Dan memang maksudnya kalau mungkin banyak orang-orang yang ngerasa kayak apaan sih si Tasya kenapa jadi jualan obat diet deh, udah gak punya duit lagi kali ya. I don't care, aku nggak peduli, I don't care what people say about me, karena menurut aku cuman aku yang tahu diri aku butuh apa, aku bisa melakukan apa, selagi itu hal aku bakalan kerjain. Aku bener-bener ngerjain itu sendiri waktu itu, dan memang konsistensi itu membuahkan hasil. Itu yang aku bilang, lo kalau lo konsisten, lo bener-bener tahu nih, klik satu bisnis yang lo kerjain, udah profitable, udah menghasilkan uang, lo jalan itu. Jangan gara-gara jatuh sekali lo langsung anjir gue bangkrut nih. Nggak bisa kayak gitu. Bisnis itu pasti naik turun. Anyverable juga pernah turun waktu itu. Satu kali kita sampai bener-bener nggak bisa jualan dalam 1 bulan. Aku harus nalangin gaji karyawanku. Semuanya dalam 1 bulan kita nggak jualan, kita nggak bisa bener-bener kita nggak bisa ngapa-ngapain karena produknya itu nggak ada, supply-nya tuh kosong, aku nggak bisa ngapa-ngapain dalam waktu 2 bulan, bukan 1 bulan tapi 2 bulan, karena aku harus nunggu 3 bulan sampai produk itu datang lagi di bulan ketiga, dan itu bener-bener aku nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi apakah gara-gara itu aku langsung yaudah deh kalau gitu gue jangan jual parfum lagi, deh, gue coba jualan yang lain deh gitu. Nggak bisa kayak gitu. Kalau memang aku itu marketnya di parfum, aku akan tetap jual parfum walaupun beda varian, walaupun beda kapasitas apapun itu. Jadi memang aku selalu ya udah substitutnya apa nih yang bisa menggantikan Iris ketika waktu itu nggak ada, gue harus ngapain. Strategic thinking di situ diperlukan. Yang pertama tadi personal branding, yang kedua konsistensi. Yang kalian harus bikin dalam konsistensi ini adalah timeline pekerjaan kalian itu harus jelas. Dalam 1 hari, when you wake up today, you should know what you are going to do. Apa sih yang bakal lo lakukan hari ini? Dulu setiap kali aku bangun tidur ya, aku bangun tidur nih, buka mata, aku langsung mikir, oh hari ini gue harus ngapain ya? Gue harus balas chat customer, gue harus riset produk apa yang kira-kira bisa gue jual lagi, gue harus riset fragrance apa, gue harus bikin konten juga untuk parfum gue harus bikin konten apa untuk menaikkan followers gue lagi sampai di titik yang gue emang targetkan. Itu aku bikin jadwal, aku bikin list, oh jam segini gue harus ngapain, jam segini gue harus ngapain, gue makan siang, habis makan siang gue ngapain. Biasanya aku kalau bikin konten tuh habis makan siang karena isi bensin dulu saya. Soalnya kalau marah-marah belum makan tuh nggak enak ya. Jadi makan dulu baru marah-marah. Karena aku sukanya marah-marah di TikTok ya. Tapi percayalah aku aslinya nggak kayak gitu. Terus setelah 1 hari itu selesai, kalian checklist nih, oh ini udah gue kerjain, ini gue kerjain, ini gue kerjain. Di poin ada beberapa poin yang misalkan kayak, oh
kok yang bagian sini kayaknya kurang maksimal ya, gue harus ngapain ya supaya ini maksimal, besok gue harus ngapain lagi ya. Jadi memang aku tuh tipikal orang yang sangat amat tersusun. Apa sih yang harus gue kerjain hari ini, besok gue mau ngapain sih, minggu depan gue ngapain sih, bulan depan gue ngapain sih. Satu lagi, konsistensi itu akan menimbulkan target. Nah, target ini yang selalu aku ciptakan. Apa sih yang akan gue capai di tahun ini? Gue harus bikin ini, gue harus dapat followers segini, gue harus dapat silver play button di YouTube, gue harus dapat followers Instagram segini, TikTok gue mesti verified di bulan segini, Instagram gue mesti verified di bulan segini. Itu aku targetin. Dan dari situ mulailah ada law of attraction kan, karena kita bikin itu jadi apa ya? Jadi target itu jadi doa itu jadi usaha itu jadi kenyataan gitu. Yang terakhir, yang ketiga itu ada need analysis. Ini masih ada hubungannya sama analytical thinking yang tadi aku bilang. Supaya kenapa sih kalian sebagai entrepreneur atau sebagai content creator butuh analytical thinking ini? Karena market itu sangat amat dinamis. Minggu ini trennya A, minggu depan trennya belum tentu yang A masih tren. Pasti akan berubah lagi. Analisa terus untuk kalian bisa menerapkan strategi demi kelangsungan kalian sebagai content creator ataupun sebagai business owner gitu. Inilah yang kita butuhkan. Karena di sini kita bisa melihat kebutuhan dari orang-orang sekitar atau kebutuhan dari followers yang kita miliki kayak yang aku bilang tadi. Lalu yang keempat itu ada make a choice. Make a choice atau set a decision ini adalah hal yang harus kalian lakukan karena yang aku udah jelaskan tadi, kalian harus punya target pencapaian nih. Apa sih sebenarnya yang lo harus capai dari yang udah lo kerjakan? Ya udah, kalau ketika kalian udah memiliki jam live yang sesuai dengan dinamika followers yang kalian miliki, ya pasti kalian juga udah tahu nih decision-nya kayak gimana. Oh, gue harus live di jam 1 sampai jam 2. Kalian tahu nggak, fun facts, followers aku itu aktif itu di jam 11 sampai jam 2 pagi. Bayangin aku setiap hari pulang kerja dari kantor, udah beres-beres, udah hapus make up, udah makan, jam 10 aku mesti duduk di meja aku, siapin baju yang proper, karena kalau live TikTok itu nggak boleh pakai baju kebuka, ya kan? Padahal kalau di rumah aku sukanya pakai tank topan, aku ganti baju lagi, pakai makeup tipis lagi, pakai soft lens lagi, live lagi dari jam 11 sampai jam 2 pagi, 3 jam. 11 ke 12, 12 ke 1, 1 ke 2, 3 jam. Kenapa aku ngelakuin itu? Bukannya aku kekurangan uang, tapi aku nggak mau lost opportunity. Aku nggak mau kehilangan kesempatan. Kalau badanku kuat, 24 jam aku mau live. Cuma sayangnya badan aku nggak kuat. Ya kan? Itulah yang tadi kita harus mengerti. Terus yang terakhir, ada satu kalimat yang selalu aku ingat dan jadi pedoman aku dalam menjalankan kehidupan dan bisnis. Memulai dengan cinta, berproses dengan kejujuran, dan berakhir dengan kebermanfaatan dan sukacita. Baik. Stay connected terus dengan Solos dan juga KLY, dengan gabung komunitas kami di QR yang udah kita sediakan, atau mungkin di bit.ly-nya, di komunitas Solos 2, dan juga di Universe.com. Nah, di situ teman-teman juga bisa dapat... bentar ya. Halo teman-teman, Kak Tasya lagi ada meeting, jadi kita boleh say bye dulu ya ke Kak Tasya Revina ya. Oke, thank you so much buat Kak Tasya buat kehadiran kita pada malam hari ini. Tentunya kita senang banget bisa kedatangan Kak Tasya dan berbagi ilmunya. Semoga kedepannya kita bisa ketemu lagi dengan Kak Tasya di kesempatan yang lain. Selamat malam Kak Tasya, semoga sukses buat. Terima kasih, bye, thank you semuanya, thank you Mas Aji.